Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Elva Ramadina dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan penyangga atau disebut juga dengan buffer beserta prinsip kerjanya, dan menjelaskan materi tentang larutan penyangga yang ada di dalam tubuh kita. Mari kita simak video penjelasannya. Larutan penyangga merupakan larutan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun air. Artinya, pH larutan ini, penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan dengan asam, basa, ataupun garam. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang mampu menahan kenaikan pH secara berlebihan dan komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang saya sebutkan tadi, larutan penyangga dibentuk melalui reaksi antara asam lemah dan basa konjugasinya, yaitu ion X-. Serta basa lemah dan asam konjugasinya, yaitu ion YH+. Larutan penyangga dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam lemah atau konjugat bekerja dalam pH kurang dari 7, sedangkan larutan penyangga basa atau basa lemah asam konjugat bekerja dalam pH lebih dari 7. Nah, komponen larutan penyangga secara umum digambarkan sebagai campuran yang terdiri dari satu asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya adalah ion A- dengan menghasilkan larutan bersifat asam. Yang kedua, basa lemah B dan basa konjugasinya adalah BH+, menghasilkan larutan bersifat basa. Nah, sekarang kita masuk pada materi intinya, yaitu prinsip kerja larutan penyangga atau buffer. Yang pertama, asam. Saya mengambil contoh CH3COOH dengan CH3COOH-Na, selanjutnya H2CO3 dengan NaHCO3, dan yang terakhir NaHCO3 dengan Na2CO3. Adapun cara kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung H2CO3 dan HCO3- yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, untuk penambahan asam H+ akan menggeser kesetimbangan ke kiri, di mana H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion HCO3-. Setelah itu, mereka akan membentuk molekul H2CO3. Yang kedua, untuk penambahan basa, H2CO3 bereaksi dengan OH- menjadi HCO3 dan H2O. Mengapa demikian bisa dengan H2O atau H2O itu air? Karena jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion H+ membentuk air. Dan penambahan basa juga menyebabkan berkurangnya komponen asam H2CO3 hingga menghasilkan HCO3-. Itulah materi dan penjelasan larutan penyangga atau buffer yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita lanjut pada pembahasan larutan penyangga yang ada pada tubuh kita. Suatu reaksi sistem kimia hanya akan bisa berlangsung di kondisi lingkungan yang mempunyai pH tertentu. Misalnya pada perut. Pada perut kita terdapat enzim peptidase yang bertugas untuk memecahkan protein. Hanya akan bisa bekerja jika pH di lambung kita mencapai 3. Atau dengan contoh lain yang bisa kita ambil, ada oksigen yang kita hirup. Pada paru-paru, oksigen bisa terikat dengan baik oleh sel darah merah jika pH darahnya mencapai sekitar 7,35 sampai dengan 7,45. Dan sangat disayangkan pH itu rentan sekali untuk berubah. Contohnya, air yang bersifat
netral saja. Jika kita tetesi dengan 1 tetes larutan garam, akan langsung berubah menjadi larutan asam. Nah, jika itu terjadi pada tubuh kita, akan sangat fatal seperti darah. Tadi, jika pH turun sedikit saja, misalnya mencapai 7,3, kita akan mengidap penyakit asidemia. Sedangkan jika kita naik sedikit saja, misalnya mencapai 7,5, kita akan mengidap penyakit akademia. Meskipun perubahannya sangat sedikit, tetapi pada tubuh kita, paru-paru dan ginjal sangat bekerja keras agar pH darah kita ada di tingkat yang kita butuhkan. Dalam kimia sendiri, kita mempunyai cara untuk menjaga pH tersebut pada larutan manapun dengan menggunakan larutan yang dinamakan dengan larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga adalah penopang perubahan pada pH. Contohnya saja yang paling dekat dengan kita adalah tubuh kita sendiri kan. Di dalam tubuh kita, tepatnya di dalam darah dan cairan dalam sel, ada senyawa penyangga. Nah, senyawa ini berfungsi untuk mempertahankan pH darah dari makanan atau minuman yang mengandung asam maupun basa. Seperti apa senyawa penyangga itu? Nah, saya akan jawab. Di dalam darah, senyawa penyangga ini ada dalam bentuk H2CO3 dan HCO3-. Jika diperhatikan, kedua senyawa tersebut tentunya mempunyai sifat yang sangat berbeda. Jika H2CO3 bersifat asam, sementara HCO3- adalah basa konjugasi. Selain penyangga yang ada di darah, di dalam sel di tubuh kita juga terdapat senyawa. Adapun senyawa penyangganya adalah H2PO4- yaitu asam, dan HPO42- yaitu basa konjugasi. Sama halnya dengan senyawa yang ada di dalam darah, apabila ada makanan asam atau H+ yang masuk ke dalam tubuh, maka akan diikat oleh senyawa penyangga basa konjugasi, yaitu HPO42-. Sebaliknya, apabila makanan atau minuman yang mengandung basa masuk ke dalam sel, maka akan ditangkap oleh senyawa penyangga asam atau H2PO4-. Pada materi yang telah saya sampaikan, kita telah mengetahui dan belajar banyak mengenai materi larutan, penyangga, atau bisa disebut juga dengan buffer, yaitu larutan yang bisa mempertahankan pH larutan lainnya jika berada di dekatnya. Hal ini terjadi karena kandungannya yang terdiri dari pasangan asam, basa, dan konjuga. Oleh karena itu, larutan penyangga bisa bereaksi bersamaan dengan asam dan basa sekaligus. Jika terjadi gangguan apa saja yang masuk ke dalam larutannya, larutan penyangga atau buffer akan menjaga pH secara otomatis. Hanya itu penjelasan dan materi tentang larutan penyangga atau buffer yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.